Pada episode sebelumnya, demi ingin naik ke kapal Shirohige, Oden rela diseret-seret oleh kapal Moby Dick dan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bertahan. Tetapi Oden malah tenggelam di lautan dan terdampar di suatu pulau di mana dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Amatsuki Toki. Oden dan Toki memiliki seorang anak yang bernama Kozuki Momonosuke. Seorang bajak laut besar pun muncul. Dia adalah Goldie Roger. Roger berniat untuk bertemu dengan Oden. Kira-kira apa tujuan dari Roger ya? Negeri Wano, tepatnya di ibu kota bunga. Kabar tentang kondisi Shogun Sukiyaki yang kritis sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri Wano. Seluruh daimyo dari setiap wilayah dikumpulkan untuk mendengar pengumuman dari Shogun Sukiyaki. Shogun Sukiyaki akan memberikan tahta Shogun kepada Oden. Tetapi berhubung Oden tidak berada di Wano, maka Shogun Sukiyaki menunjuk seorang wakil yang akan menggantikan Oden sebagai Shogun. Dan orang yang akan menggantikan Oden sebagai Shogun adalah Kurozumi Orochi. Wah, jadi kayak gini caranya Orochi bisa menjadi Shogun. Agak mencurigakan ya. Dengan pidato yang singkat, Orochi meyakinkan para daimyo untuk mendukungnya menjadi Shogun pengganti Oden. Dan semua daimyo pun setuju dengan keputusan dari Shogun Sukiyaki. Tetapi kelihatannya Shimotsuki Yasui menaruh rasa curiga kepada Orochi dan menanyakan kepada Orochi kenapa selama ini dia tidak pernah memberitahu kalau dia berasal dari klan Kurozumi. Pada masa lalu, diceritakan kalau orang-orang dari klan Kurozumi adalah klan kriminal yang sangat diburu di negeri Wano. Dan jika ada klan Kurozumi yang tertangkap, maka mereka akan segera dibunuh. Orochi mengatakan kalau semua kejadian ini adalah ulah dari kakeknya, sehingga semua anggota dari klan Kurozumi jadi dianggap sebagai penjahat dan kriminal. Di dalam hutan, Orochi menemukan sebuah gubuk tua dan dia masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam gubuk, Orochi dikagetkan dengan kehadiran sosok dua orang tua. Dan tiba-tiba salah satu dari orang tua itu berbicara kepada Orochi kalau dia bisa melihat masa depan Orochi yang akan menjadi seorang shogun. Ternyata orang tua yang berbicara itu adalah seorang nenek-nenek. Nenek tua itu mengatakan kepada Orochi kalau kakeknya bukanlah bunuh diri, melainkan kakeknya telah dibunuh oleh klan Kozuki karena telah mencoba melakukan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap klan Kozuki. Dan selama ini ada 5 klan yang telah melayani klan Kozuki. Kakeknya Orochi dari klan Kurozumi ternyata telah mempersiapkan suatu rencana untuk membunuh semua daimyo dengan racun. Ketika rencana kakeknya Orochi hampir berhasil untuk merebut tahta Shogun, tiba-tiba keturunan dari klan Kozuki pun terlahir. Pewaris Shogun yang bernama Kozuki Sukiyaki pun telah lahir. Dan tidak lama kemudian, rencana busuk dari kakeknya Orochi pun terbongkar. Itulah penyebab kenapa kakeknya Orochi membunuh dirinya sendiri dengan seppuku, dan juga menjadi penyebab klan Kurozumi dibenci oleh semua orang yang ada di negeri Wano. Si nenek tua itu mengatakan kalau dia
selama ini selalu berada di luar negeri Wano, dan dia menunjukkan kepada Orochi kalau dia dapat merubah wajahnya menjadi orang lain, termasuk dapat meniru wajah Orochi sendiri. Dia mengatakan kalau kekuatannya itu dia dapat berkat memakan buah iblis Mane-Mane no Mi. Kemudian si nenek tua menawarkan sebuah buah iblis kepada Orochi dengan syarat Orochi harus melakukan apa yang diinginkan oleh nenek tua itu. Pertama-tama, si nenek menyuruh Orochi untuk menabung agar dapat menciptakan sebuah senjata. Orochi pun menyetujui permintaan nenek tua itu dan langsung memakan buah iblis yang ditawarkan oleh nenek itu. Dan seketika Orochi pun berubah menjadi ular berkepala 8. Nah, dari sini sudah diketahui kalau buah iblis Juan mistik milik Orochi yang bernama Hebi-Hebi no Mi model Yamata no Orochi adalah pemberian dari nenek tua ini. Kemudian Orochi datang ke Hakumai dan memohon kepada Shimotsuki Yasui agar bisa diterima bekerja di tempatnya. Tetapi setelah 1 bulan, Orochi pun pergi dari tempat Yasui dengan mencuri seluruh uang yang ada di sana. Akhirnya, semua uang yang telah dikumpulkan Orochi hampir cukup untuk membuat senjata. Dan si nenek berkata kalau ada satu tempat lagi yang memiliki banyak uang. Seketika, si nenek merubah wajahnya menjadi wajah Oden. Keesokan harinya, di ibu kota bunga, tepatnya di kediaman Shogun Sukiyaki, Oden datang dengan membawa Orochi dan meminta tolong kepada ayahnya agar Orochi dapat diterima untuk tinggal di tempatnya. Oden pun pamit dan meninggalkan istana Shogun. Kemudian, tiba-tiba wajah Oden berubah menjadi wajah si nenek tua. Wow, benar kan? Ada yang aneh? Ternyata Oden yang tadi bertemu dengan Shogun Sukiyaki adalah si nenek tua yang sedang meniru wajah Oden. Ternyata licik juga ya dua orang ini. Di suatu hari, dalam tahun keempat perjalanan Oden di lautan, kelompok bajak laut Shirohige melihat keanehan pada ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan-ikan itu terlihat sedang menjauh dari sebuah pulau. Shirohige menyuruh Marco untuk memeriksa pulau itu dan juga memutuskan untuk berlabuh agar mereka tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di pulau itu. Ternyata bukan hanya ikan-ikan saja, tetapi binatang-binatang yang ada di dalam hutan juga ikut melarikan diri. Dari raut wajah Shirohige, sepertinya dia mengetahui apa penyebab dari kejadian ini. Ternyata di pulau ini sedang terjadi pertempuran dengan angkatan laut. Dan sepertinya lawan angkatan laut ini adalah kelompok bajak laut yang kuat. Terlihat ada sosok bajak laut yang dari ciri-cirinya sudah nggak asing lagi kayaknya. Orang itu mengatakan, jika ingin menangkapku, setidaknya bawalah Garp atau Sengoku. Hahaha, sudah pastilah ya, dia adalah Goldie Roger. Bagi memberitahu Kapten Roger kalau kapal bajak laut Shirohige sedang berlabuh di sisi pulau. Mendengar nama bajak laut Shirohige, Roger dan semua krunya bersemangat dan bersiap untuk bertarung. Roger mengatakan kalau nyawanya sudah tidak lama lagi dan mungkin ini adalah saat terakhirku untuk bertemu dengan Shirohige. Tiba-tiba Oden berlari sangat kencang dan sangat cepat.
dia langsung menuju ke arah kelompok Roger. Anak buah Oden memperingatkannya untuk jangan gegabah, karena bajak laut Roger bukanlah bajak laut biasa. Mereka adalah bajak laut yang sangat berbahaya. Di depan Oden ada 3 kru Roger yang menghadang, tapi dengan tebasan jurus Gan Modoki, mereka bertiga langsung terkapar. Tidak jauh dari situ, Relik dan Skopper Gaban muncul untuk menghentikan pergerakan Oden. Dari belakang, Roger menghentikan tindakan Relik dan Skopper Gaban, sebab Roger sendirilah yang ingin berhadapan langsung dengan Oden untuk mengetes seberapa kuat samurai dari Wano itu. Oden yang berhadapan langsung dengan Roger merasakan aura makhluk buas dari diri Roger. Dan tiba-tiba Roger menebas Oden dengan jurus andalannya, Kamu Sari. Seketika Oden pun terpental jauh. Hahaha, gila. Kuat kali Roger. Cuman 1 kali tebasan, Oden langsung KO. Dari arah belakang, sang Kapten Shirohige muncul. Melihat kedatangan Shirohige, Roger pun menjadi sangat semangat. Roger mengeluarkan hakinya dan menghitamkan pedangnya. Akhirnya terjadilah benturan haki yang sangat kuat antara Roger dengan Shirohige. Saking kuatnya, pedang Roger dan tombak Shirohige sampai tidak saling bersentuhan. Dilihat dari aura merah yang keluar akibat bentrokan haki itu, kemungkinan Hausoku haki mereka berdua lah yang menyebabkan kedua senjata mereka sampai tidak saling sentuh dan mengeluarkan aura merah dengan daya hancur yang sangat luas dan sangat kuat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.